Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengar renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, biarlah kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, pesan Tuhan terhadap kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengar pujian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Biarlah kita berdoa supaya pujian ini menjadi kekuatan yang baru buat hidup saudara dan saya. Amin. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengar pujian, kita akan berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur kalau pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, agar firman ini menjadi rema dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sebentar akan mendengar renungan firman Allah tentang berkumpul bersama. Dan firman Allah katakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dan kita lihat akhir zaman, orang semakin sibuk dalam pekerjaan. Orang semakin sibuk untuk pergi jalan-jalan,
di mana kita seringkali, saudara, melupakan pertemuan dan lebih penting jalan-jalan atau kita pergi untuk tamasya dibandingkan kita berada di dalam rumah Tuhan. Bahwa firman Allah hari ini kembali mengingatkan saudara dan saya bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan dibandingkan 1000 hari di tempat lain. Dan kita percaya firman yang kita akan dengar ini memberikan sesuatu pesan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Inilah hari-hari terakhir, akhir zaman dikatakan dalam firman Tuhan. Pada hari yang sudah mendekat, kita dihimbau oleh Tuhan, tetap kita berada dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan atau di dalam ibadah atau ibadah kepada Tuhan. Jangan jauhkan diri dari pertemuan. Tentu ada maksud Tuhan. Kenapa? Kenapa kita harus dekat dan jangan menjauhkan diri kepada pertemuan-pertemuan? Atau kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Ini yang terpenting kita harus mengerti dan kita pelajari. Dan firman Allah katakan, yang pertama, kenapa kita harus beribadah ke gereja, beribadah kepada Tuhan? Pertama-tama kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kalau kita tidak beribadah, kita tidak mendapat berkat dari firman Tuhan. Setiap firman yang disampaikan tidak pernah sia-sia. Dia akan memberikan berkat di dalam kehidupan saudara dan saya. Ibrani 4 ayat 12 katakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dengan ibadah, firman Allah katakan adalah firman itu Allah yang hidup dan kuat. Dia sangat tajam. Dia dapat mengikis segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena di dalam ibadah kita akan mendengar kebenaran firman Allah yang begitu tajam dan begitu kuat. Firman Allah katakan. Yang kedua, kenapa kita harus beribadah? Untuk bertekun dan sehati dalam rumah ibadah. Kalau di dalam rumah ibadah kita bisa bersama-sama bertekun sehati di dalam rumah ibadah. Di dalam kesatuan, di dalam kerukunan, di sanalah Allah memberkati. Maka Kisah Rasul 2 ayat 42 katakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berkumpul bersahati. Bahkan firman Allah katakan kita berhidup rukun, kita hidup sehati. Hadirlah Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam perkumpulan kita. Bahkan Dia akan memberkati hidup saudara dan saya. Karena kesanalah Allah akan perintahkan berkat untuk orang-orang yang hidup rukun. Dan yang ketiga, kenapa kita harus beribadah? Firman Allah katakan, untuk saling menajamkan dan berbagi pengalaman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amsal 27 ayat 17 katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dengan adanya kita bertemu di perkumpulan, di dalam rumah ibadah, kita bisa saling mengerti, bisa saling menajamkan. Sehingga hidup kita menjadi lebih layak di hadapan Tuhan. Bahkan firman Allah katakan, mengapa
kita harus selalu rajin beribadah dan tidak meninggalkan perkumpulan, pertemuan atau di dalam ibadah. Agar kita secara otomatis bisa mengajari anak-anak kita untuk mencintai gereja kita. Gereja yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara untuk kita saling membangun. Dalam Mazmur 92 ayat 13 atau 14, mereka katakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan, dipastikan akan bertunas di pelataran Allah kita. Puji Tuhan, bahwa mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pujilah Tuhan. Dan yang kelima, kenapa kita harus beribadah? Firman Allah katakan, karena Tuhan menyuruh kita ke gereja. Tuhan menginginkan saudara untuk tetap berkumpul, beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan melarang saudara meninggalkan ibadah. Itu perintah Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 tadi dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi kita tidak boleh meninggalkan perkumpulan atau rumah ibadah di dalam setiap ibadah kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bahkan Yosua katakan. Di dalam Yosua 24 ayat 15 dia katakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ini penting saudara. Bahkan firman Allah katakan bagaimana sikap kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 22 dan 25 dikatakan begini saudara. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan satu hati yang tulus, ikhlas. Dan yang kedua, keyakinan iman yang teguh oleh karena Tuhan. Yang ketiga, hati kita telah dibersihkan oleh hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yang keempat, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan di dalam ibadah, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan. Itulah firman Tuhan yang kita sudah dengar. Tuhan minta saudara jangan tinggalkan pertemuan. Apalagi di akhir-akhir zaman ini. Agar saudara diberkati oleh Tuhan. Tetaplah seperti Yosua menyembah berada di dalam bait Tuhan. Puji Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan. Kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Biar firman ini menjadi berkat di dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami yakin firman-Mu memberi kekuatan kepada kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.